Nias Yahowu Fefu Ononiha. Kali ini kita mau membahas atau mengupas tuntas yang lagi viral di media sosial, yaitu mengenai seorang anak manusia yang bernama Kontrak Sinaga. Tahu sangat menyakitkan hati Ononias, khususnya dalam pernyataan dia memfitnah orang Nias dan juga kakek leluhur kita yang sudah mendahului kita. Sekarang kita mau mengupas tuntas apa sih maksud dan tujuannya si Kontrak Sinaga ini. Jadi sebelumnya mama saya juga buruh Sinaga, dan saya ini asimilasi Batak dan Nias. Dan kebetulan saya juga menikah mengalap buruh Tambunan dari Sigotong. Jadi jelasnya memang si Kontrak Sinaga ini, kalau Sinaga itu memang tulang saya. Tapi tidak etis saya panggil dia tulang. Mendingan saya panggil dia CS saja ya. Baik, kita simak videonya. Kota Medan, apa kabar? Ya, luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Kontrak Sinaga. Saya mendengarkan hari terakhir ini ada konflik di Percut Setuan di Pajak Gambir. Ada seorang perempuan penjual sayur bernama Gea, Ibu Gea, itu berkonflik dengan bapak bermarga Ginting. Kalau nggak salah saya, ya mohon maaf masalah marga. Dan kemudian saya mau mengajak setiap pihak, kedua belah pihak, dan pihak ketiga juga, termasuk polisi, termasuk aparat pemerintahan, termasuk Bro Bobi Nasution ya, sama-sama anak Medan kita Bro Bobi ya. Menurut saya ini cuma Bro Bobi yang bisa menyelesaikan masalah ini secara holistik. Saya percaya. Saya skip. Dia bilang masalah Ibu Gea dengan oknum preman, cuman si Bung Bobi yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Lalu polisi buat apa gunanya, bro? Mikir kau CS. Itu kan sudah ditangani sama polisi. Lalu apa sangkut pautnya dengan si Bobi? Wali kota Medan. Apa sangkut pautnya? Oke, kita lanjut ya. Saya, Bro Bobi bisa menyelesaikan ini masalah holistik. Tidak perlu ke Pak Jokowi. Tuh, dia sebut Jokowi. Biarkan saya bercerita lebih banyak lagi. Si laki-laki ini mengatakan, kamu lagi dasar Nias, orang Nias kok seperti itu marahnya. Artinya apa? Artinya kemarahan dia itu bukan hanya waktu itu saja. Seperti itu. Kemarahan itu sudah sejak lama dari masa lalu. Mari kita pelajari tentang konflik antara suku bangsa Nias dengan suku yang lain, etnis lain di Kota Medan, di Sumatera Utara. Saya skip. Dia bilang pernah ada konflik antara suku Nias dengan suku bangsa lain. Setahu saya tak ada konflik antara suku lain dengan orang Nias. Kalau ada pun percecokan antara seseorang yang orang Nias yang berasal dari Nias, itu bukan mewakili orang Nias, bro. Itu mewakili individu. Kita simak lagi, inilah kebodohan CS. Saya tidak panggil dia Kontrak Sinaga karena itu juga ada tulang saya kalau Sinaga manggil Sinaga. Panggil CS saja. Dulu ada di Tanah Karo, seorang Nias, anak muda itu sudah dianggap saudara atau apa, atau karyawan seperti itu, dan terpelihara di sana, kemudian membunuh satu rumah, itu marga Sembiring. Itu pastinya marga Sembiring, dan mungkin ada banyak lagi cerita seperti itu. Nah, pertanyaannya, maukah Anda berpikir untuk menyelesaikan? Jadi gini bro CS, itu kasus pembunuhan yang di Brastagi itu atau di Karo itu, pembunuhan seorang laki-laki yang berasal dari Nias, membunuh satu keluarga saudara kita, orang
Karo atau marga sembiring yang kamu cakap itu, yang kamu bilang itu, dia kan sudah menerima hukumannya, bro. Itu kan bukan mewakili suku, menerima hukuman seumur hidup. Kamu bisa lihat, cek di Google. Masalah, jadi nggak cuman nyalain, nggak cuman ini penjarain tuh si laki-laki penjara, oh ada si laki-laki juga ada penjarain tuh si perempuan, gue dicakar nih. Nah seperti itu. Tentu bukan ke situ arah pembicaranya. Saya mau mengajak untuk kepada penyelesaian, saya mau memberikan solusi kepada Anda, dan saya yakin, menurut saya hanya Bro Bobi Nasution yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bro Bobi Nasution. Dan saya percaya Bro Bobi Nasution, ya mungkin Anda nggak mengenal saya, tapi saya sangat kenal dengan Anda, khususnya dari siapa ya, Odi Batubara ya, seperti itu. Odi Batubara, Camat Medan Timur tuh sangat kenal dengan saya sering briefing dengan beliau, seperti itu. Nah, saya mau menawarkan sebuah solusi yang saya yakin Tuh, dia jadi malaikat. bisa menyelesaikan masalah. Dia mau menyelesaikan masalah ini. Khususnya, Kita coba apa maksudnya? Jadi begini, kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di belakang orang, di belakang gosip-gosip di belakang seperti itu ya, di belakang. Nah, saya membicarakannya di depan seperti itu. Saya sekitar 2 jam yang lalu juga teleponan dengan seorang pendeta di kota Medan yang menceritakan tentang hal yang sama. Saya bilang memang budaya Nias ini juga sangat. Jadi gini, guys, teman-teman, dia mengkaitkan seorang pendeta. Dia bilang dari percakapannya tadi, dia menelpon 2 jam yang lalu seorang pendeta. Jadi kita mau tahu apa sih yang mereka percakapkan dengan pendeta itu. Rentan Coba. di kota Medan. Nah, saya membicarakannya di depan seperti itu. Saya sekitar 2 jam yang lalu juga 2 jam yang lalu dengan seorang pendeta di kota Medan. Seorang pendeta, ingat. Yang menceritakan tentang hal yang sama. Saya bilang memang CS, itu pendeta, tidak ada orang namanya pendeta itu menggosip. Ya, tak ada. Tapi saya tidak tahu, mungkin pendeta siapa yang Anda tuju itu. budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja udah ada perang gitu, apalagi yang lain gitu. Menari itu kan harusnya indah ya, asik begitu ya, menikmati. Tari perang seperti itu satu. Yang kedua, ibu itu menceritakan ke saya ternyata di Nias itu ada masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Jadi saya mengajak untuk HIP. Jadi begini, kita simak. Dia menelpon seorang pendeta, dan pendeta itu seorang ibu katanya, seorang ibu pendeta. Ibu pendeta itu bercerita kepada dia bahwa kelakuan orang Nias itu memang banyak seperti yang dia bilang, seperti tari tari perang. Itu tari perang itu kan dari zaman dahulu, CS. Itu kan cuman budaya. Coba bandingkan dengan Papua. Mereka kan juga punya tari Dayak, Batak. Itu kan budaya yang zaman dulu, yang zaman kakek kita. Dan yang paling menyakitkan lagi, masa seorang pendeta dia menyampaikan kepadamu CS bahwa seorang laki-laki yang menikah dan yang membuka perawan istrinya pertama itu mertuanya. Kamu masuk akal nggak? Itu nggak ada di adat orang Nias. Mama saya buru Sinaga dari Batak, dan juga saya mengambil buru Tambunan dari Sigotom. Tidak ada yang seperti yang Anda katakan itu. Kamu memfitnah nenek kakek kami, nenek moyang kami.
Kamu menyakitkan hati kami masyarakat Nias loh. Kita lanjut. Ini ya, itu pendeta. Dia bilang pendeta. Artinya kita kan mau menyelesaikan masalah ini. Dan siapa yang menceritakan kepada dia pendeta itu, yang dia bilang seorang ibu pendeta, itu harus dicari. Kita lanjut lagi. Biar kita kupas masalahnya, keresahan si CS ini. Ini untuk juga menyelesaikan masalah ini ya, secara holistik. Nah, khususnya untuk menyelesaikan masalah ini, saya ingin ceritakan tentang pengalaman saya dengan orang Nias juga. Saya kontrak Sinaga 2014 yang silam, itu saya adalah wakil ketua Banteng Muda Indonesia BMI. Nah, masuk dalam Banting, intinya. Medan, Selayang. Dengan ketua saya adalah Yamitema Tirtajaya Lauli. Dia sebagai ketua PAC Medan Selayang dan saya sebagai satu-satunya wakil ketua dari di antara 12 wakil ketua, saya satu-satunya yang aktif dan saya mengeluarkan uang untuk operasional organisasi. Saya pergi mensukseskan Jokowi ke rapat mensukseskan Jokowi pertama tahun. Weh, hebat sekali. Berarti dia yang menyukseskan Bapak Jokowi. Hebat loh. Berarti kalau nggak ada dia nggak jadi presiden ya Bapak Jokowi. 2014 ke asrama organisasi, saya pergi mensukseskan Jokowi ke rapat mensukseskan Jokowi pertama tahun 2014 ke asrama haji. Itu saya nyetir, mobil saya mobil tua, Mobilnya mobil tua dan sebagainya. Dan kemudian saya mengajak, saya nggak mau uang orang seperti itu. Saya orangnya pekerja keras. Saya mengajak Yamitema Lauli untuk mengerjakan proyek di Taman Setiabudi Indah, Perumahan Taman Setiabudi Indah. Ada kenalan di situ ketua. Oh, si Odi Batubara bang. Odi itu teman saya, ponakan Pak Yopi. Ponakan Pak Yopi mendiang ya. Dulu masih hidup Pak Yopi Batubara seperti itu. Oke, main kan ketua. Karena saya angkutan sampah. Saya sampai sekarang saya itu pengelola angkutan sampah swasta di Kota Medan. Kemudian kami sering mengadakan rapat dengan Odi Batubara, Yamitema Lauli dan saya. Kami sering 3 orang berapat di restoran-restoran. Nah kemudian seiring Lihat, bro, waktu, mimik dia itu mulai gugup. Karena dia dengan menyampaikan dengan keresahan Pak Yopi hatinya. Batubara untuk mengerjakan kebersihan, keamanan dan sebagainya di Tasbi, mengelola kehidupan di Tasbi sehari-hari. Jadi PT Kanijaya milik Pak keluarga Yasona Lauli itu dipakai untuk menyelenggarakan kehidupan di Mulai gugup. Tasbi. Artinya menyelenggarakan keamanan, angkutan sampah, tukang sapu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kemudian saya berangkat ke Inggris. Nah setelah saya di Inggris ternyata kontrak ini didapat oleh Tema Lauli. 3 minggu saya di Inggris ini, saya kembali ke Medan untuk mengelola angkutan sampah swasta dan akhirnya kami menandatangani, saya dan Yamitema Lauli menandatangani kontrak 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi saya CP Solusi, Yamitema Lauli dari PT Kanijaya menandatangani kontrak 5 tahun untuk saya mengangkat sampah di Perumahan Tasbi atas nama Kanijaya Sentosa, seperti itu. Nah, setelah 1 tahun, Yamitema Lauli malah membuang saya, memboikot, dia membajak anggota saya karena dia menginginkan keuntungan saya gitu. Saya pulang dari Inggris, saya panggil, saya rekrut orang-orang yang cocok, saya rekrut, saya kreditkan mobil, ada kredit mobil ya, seperti itu, dan kredit mobil angkutan sampah swasta L300, begitu.
Tapi setelah semua sudah settle, sudah semua berjalan dengan baik, kemudian 1 tahun lebih kurang, itu Yamite Malauli membajak mereka. Yamite Malauli menyuruh manajernya waktu itu, lupa saya namanya, orang Tionghoa ya, untuk memanggil anggota saya untuk menandatangani kontrak per bulan, dan itu pun sepihak. Jadi anggota saya dibajak, tidak lagi bekerja untuk saya, sehingga saya terbuang dan kerugian saya sampai total minimal 1,4 miliar rupiah tanpa saya bisa bergerak apapun, karena saya tahu bapaknya adalah seorang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan juga saya selain nggak punya kekuatan kuasa, saya juga nggak punya uang untuk dan saya juga tidak mengerti untuk menuntut beliau seperti itu. Jadi saya hanya berharap pada Tuhan, dan kemudian saya mencoba kepada hukum sosial. Saya mencoba ke Yasona Lawli, Bapak Yasona Lawli, saya tulis di Facebooknya untuk membicarakan kerugian saya, tapi malah Yasona Lawli marah-marah ke saya, seperti itu ya, marah-marah ke saya, dan kemudian malah Yamite Malauli melaporkan saya ke unit cybercrime Polda Metro Jaya, dan polisi datang ke Kota Medan. Terus apa sangkut pautnya dengan ini? Seperti itu, mereka punya kuasa seperti itu. Nah, jadi bagaimana hubungannya dengan solusi kasus pajak Gambir? Seperti ini Pak Bobi Nasution. Untuk ini harus dilakukan win-win solution. Win-win solution. Pak Bobi Nasution bisa mengatakan kepada Yamite Malauli untuk berdamai dengan saya. Berdamai dengan saya, menyelesaikan permasalahan dengan saya, membayar ganti untung dengan saya. Karena saya dengar juga pihak Ibu Nur Halimah itu sudah mencoba untuk berdamai dengan Ibu Gea, tapi Ibu Gea minta 100 juta. Perdamaian 100 juta ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah 100 juta itu saya bisa bayar supaya selesai masalah seperti itu, dan saya akan membuat rekonsiliasi yang besar-besaran. Saya bisa kita bisa bikin pesta seperti itu, rekonsiliasi dalam hal ini. Dan saya juga berjanji jika Yamite Malauli menyelesaikan perdamaian dengan saya juga, Ibu Nur Halimah yang mengeluh anaknya sekolah itu, uang sekolah, saya 1 tahun saya tanggung biaya sekolah Ibu Nur Halimah. Ada 2 orang, saya nggak salah itu, Ibu Nur Halimah di laki-laki. Jadi saya skip. Ini kalau teman-teman menyimak dari awal tadi, dia ternyata dia menjelekkan orang Nias itu cuman alibi. Karena yang berselisih paham dengan dia masalah proyek, ini masalah proyek kayaknya. Tapi dia membawa-bawa orang Nias. Jadi CS, kamu sudah salah besar. Kamu memfitnah orang Nias. Kalau kamu mempunyai masalah dengan, katakanlah anak pejabat yang kamu katakan tadi, anak menteri, kan ada prosedurnya CS. Kita kan negara hukum. Kalau memang Anda benar, kamu sampaikan, bikin laporan. Tapi kayaknya Anda tidak benar, saya lihat. Ya, Anda tidak benar. Engkau mencari alibi, kamu cari alibi, tapi mencari alasan yang salah. Sekarang, satu kepulauan Nias sangat marah sama Anda, bro. Sangat marah. Saya tidak tahu bagaimana Anda berpikir. Saya yakin Anda adalah seorang TKI. Saya juga seorang pelaut. Miris saya melihat videomu CS. Jadi saya berharap video ini bukan saya buat biar saya tenar, tapi biar
kita kupas tuntas masalahnya. Apa sih maksudnya si CS ini? Dia bilang dia juru damai. Dia berjanji kalau uangnya 1,4 miliar itu dikembalikan, dia bisa mendamaikan orang ini. Sekarang kan perdamaian antara Ibu Gia dengan si oknum preman itu kan sudah lagi diproses dalam kepolisian. Ngapain Anda ikut campur? Lalu si Bapak Nasution yang kamu sebut itu bisa mendamaikan, kapasitasnya apa? Aduh, saya sangat marah, kami sangat marah karena engkau memfitnah nenek moyang kami dan kamu melecehkan orang Nias. Kami berharap hukum ditegakkan dan jajaran kepolisian yang telah menerima laporan dari suku Nias agar segera menyelesaikan masalah ini. Jangan karena dia di luar negeri lalu tidak bisa ditangkap. Nanti akan ada CS-CS lain lagi seperti itu, Pak. Kalau penegakan hukum di negara kita ini tidak dilakukan secara tegas, maka ada orang CS-CS lagi lain. Dia akan membuat video dan dia pergi ke luar negeri, lalu kita diam lagi. Akhir-akhir ini banyak kejadian di media sosial yang membuat perpecahan di negara kita ini. Jadi intinya CS, apa yang kamu bilang tadi bahwa perawan pertama mempelai perempuan itu dikasih ke mertua, itu salah besar ya. Oke, sekian dulu video saya, semoga bermanfaat dan teman-teman share biar video ini sampai kepada CS Yahubu Fefu Ononiha. Kita bisa Horas